Selamat berjumpa kembali bersama saya, Mr. Robert. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan judul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, kelas 6, KD 3.4, bagian kedua. Upaya memperjuangkan kemerdekaan. Indonesia telah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Sekalipun demikian, penjajahan masih terus berlangsung dengan kedatangan tentara sekutu yang diboncengi tentara Nika. Dan bangsa Indonesia masih harus terus berjuang melalui pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan kekuatan bersenjata atau militer, antara lain 1. Pertempuran di Surabaya, 2. Bandung Lautan Api, 3. Pertempuran Medan Area, 4. Pertempuran 5 Hari di Semarang, 5. Pertempuran Ambarawa, 6. Perang Puputan Margarana, dan perang bersenjata lainnya. Yang kedua, dengan jalan diplomasi, antara lain melalui perundingan, melalui perjanjian, dan juga konferensi. Mari kita belajar lebih lanjut tentang perjuangan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia di masa lampau. Pertempuran di Surabaya. Penyebabnya tewasnya Jenderal Aubertin Walter Shorten Malabi disebut menjadi faktor utama pertempuran pada 10 November. Peristiwa ini dipicu saat rakyat Surabaya menginginkan gedung Internasio bebas dari militer Inggris yang berujung pada percekcokan dan pertempuran antara kedua belah pihak. Banyak korban berjatuhan dari rakyat Surabaya dari pihak Indonesia karena kota Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Peristiwa di Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tokoh yang terkenal adalah Bung Tomo. Untuk memperingati peristiwa tersebut dibangun Museum 10 November dan juga Tugu Pahlawan. Bandung Lautan Api. Penyebab terjadinya peperangan yang pertama, Brigade McDonald dari pihak sekutu menuntut penduduk agar semua senjata dari hasil pelucutan Jepang diserahkan kepada pihak sekutu. Yang kedua, rencana pembangunan kembali markas sekutu di Bandung. Yang ketiga, sekutu membagi Bandung menjadi dua sektor, yaitu sektor utara dan sektor selatan. Yang keempat, jebolnya bendungan Cikapundung yang menyebabkan banjir di dalam kota. Yang kelima, sekutu mengeluarkan ultimatum agar kota Bandung bagian utara dikosongkan pihak Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946 di Bandung. 24 Maret diperingati sebagai Hari Bandung Lautan Api. Tokoh terkenal adalah Muhammad Toha. Untuk memperingati Bandung Lautan Api dibangun sebuah Tugu Pahlawan Toha dan juga Monumen Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Penyebabnya 1. Bekas tawanan yang menjadi arogan dan bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Yang ketiga, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan.
Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai 15 Februari 1947 di Medan, Sumatera Utara. Tokoh yang terkenal dari Indonesia adalah Teguh Muhammad Hasan dan Ahmad Tahir. Untuk mengenang pertempuran Medan Area, maka dibangun sebuah tugu pertempuran Medan Area. Pertempuran 5 hari di Semarang. Penyebabnya, Palagan Limang Dino adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang pada masa transisi kekuasaan ke Belanda yang terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Dua penyebab utama pertempuran ini adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Peristiwa terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Semarang, Jawa Tengah. Tokoh yang terkenal antara lain Dr. Karyadi, Mr. Wongsonegoro, Mayor Kido, dan lain-lain. Inilah gambar dari Dr. Karyadi. Untuk mengenang pertempuran 5 hari Semarang, maka dibangun sebuah tugu muda. Pertempuran Ambarawa. Penyebabnya, pertempuran Ambarawa ini diawali dari kedatangan Belanda dan sekutu ke Indonesia untuk mengurus serta melucuti tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan Belanda dan sekutu ini pada awalnya disambut dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Mr. Wongsonegoro, dan teman-temannya. Namun pasukan Nika Belanda dan sekutu justru diketahui ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Tokoh terkenal antara lain Jenderal Sudirman, Kolonel Istiman, dan Jenderal Gatot Subroto. Foto Jenderal Sudirman. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Perang Puputan Margarana. Penyebabnya, yang pertama, pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya Ciung Wanara melakukan long march ke Gunung Agung, ujung timur Pulau Bali, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, pasukan ini dicegat oleh serdadu Belanda di Desa Marga, Tabanan, Bali. Yang kedua, bukan hanya letupan senjata yang terdengar, namun Nika menggempur pasukan muda I Gusti Ngurah Rai ini dengan bom dari pesawat udara. Hamparan sawah dan ladang jagung yang subur itu kini menjadi ladang pembantaian penuh asap dan darah. Perang Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Bali. Tokoh yang terkenal adalah I Gusti Ngurah Rai. Untuk mengenang Perang Puputan Margarana, dibangun Taman Pujaan Bangsa Margarana. Baiklah, itu sejarah perjuangan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang sangat gigih, berani, berkorban nyawa untuk membela negara kita tercinta Indonesia. Sekarang, bagi kita generasi penerus, apa yang harus kita lakukan untuk mencontoh, meneladan sikap-sikap kepahlawanan mereka? Contoh sikap patriotisme dan nasionalisme. Patriotisme adalah sikap rela berkorban segenap jiwa dan raga demi kemakmuran tanah air. Nasionalisme merupakan suatu paham untuk bangga dan mencintai
bangsa sendiri. Ada beberapa contoh untuk kita bisa lakukan sebagai sikap patriotisme dan nasionalisme mereka. Yang pertama, aktif dalam pembangunan nasional. Sebagai pelajar misalnya, dapat melakukan belajar rajin dan tekun, juga berprestasi. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum, misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Misalnya yang pertama, mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan atau piket kelas untuk para siswa. Yang kedua, menyiapkan tempat sampah di berbagai titik sudut agar memudahkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, menciptakan kerukunan umat beragama. Misalnya tidak mengganggu orang lain yang sedang melakukan ibadah. Yang kedua, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama. 5. Memelihara nilai-nilai luhur. Misalnya saling menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. Menghargai pendapat orang lain dalam bermusyawarah. Tidak memotong pembicaraan. Yang keenam, menggunakan produk dalam negeri. Kita harus bangga dan sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Itulah ulasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, tetap sehat. Terima kasih.